Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agung Birawa, nomor induk mahasiswa 05064188 dari UT Daerah Purwokerto. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 analisis dan visualisasi data eh, yang ada di tugas 2 ini. Sudah saya download tutorial tugas sama data Excel-nya, sehingga langsung saja kita kerjakan. Yang pertama, tentu saja kita harus import datasheet dari file Excel ini. Ini sudah saya buka datanya seperti ini. Totalnya ada 498 data, 498 row-nya. Kemudian ini bisa kita ubah CSV untuk kita import melalui coding, atau Excel kita import melalui environment-nya R juga bisa. Cara kita importnya adalah kita masuk ke menu file, import datasheet. Nah, ini from Excel ini. Nah, jadi kita import dari sini, filenya di mana, tinggal nanti di import datanya akan muncul di sini. Kemudian list datanya akan muncul di belakang ini. Jumlah yang 498 sama seperti file Excel-nya yang saya buka ini ya. Oke, sekarang karena file Excel sudah kita masukkan ke R, kita urutkan saja sesuai dengan tugas tutorial. Yang pertama install package-nya. Oke, kita lakukan install package-nya. Package-nya yang ini. Dia akan melakukan install package-nya. Oke, selesai. Kemudian sekarang kita restart dulu. Dan selanjutnya kita load package-nya menggunakan kode ini. Kalau kita run, selanjutnya kita masuk ke misalkan di regresi linear. Lakukan regresi linear sederhana dengan ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, A, gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat distribusi normal atau tidak. Histogram, mari cek ini. Berikut adalah histogram variabel kebahagiaan sudah muncul. Untuk keterangannya, saya list catatnya. Penjelasannya yaitu berdasarkan histogram variabel kebahagiaan, distribusi data terlihat cukup menyebar dan cenderung mendekati distribusi normal. Sebagian besar data berada di sekitar nilai tengah, walaupun masih terdapat beberapa data yang memiliki nilai sangat tinggi atau sangat rendah. Histogram menunjukkan bahwa variabel kebahagiaan tidak terlalu menceng ke kiri maupun ke kanan, sehingga data cukup layak digunakan dalam analisis regresi linear sederhana. Berikut untuk histogram variabel kebahagiaan sudah selesai. Sekarang kita masuk ke B. Gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear.
interpretasikan hasil grafik tersebut. Oke, sekarang kita lihat. Ini adalah hasil dari visualisasi scatter plot pendapatan dengan kebahagiaan. Namanya adalah berdasarkan scatter plot tersebut terlihat adanya hubungan positif antara variabel pendapatan dan kebahagiaan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka tingkat kebahagiaannya cenderung meningkat. Titik-titik data juga membentuk pola yang cukup linear sehingga model regresi linear sederhana dapat digunakan untuk menganalisis hubungan kedua variabel tersebut. Selanjutnya kita masuk ke poin C, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Regresi sederhana kita kayak ini, misalnya kita summary modelnya sudah tampil, summary modelnya seperti ini. Dari linear sederhana ini menunjukkan bahwa kesamaan linear sederhana yang diperoleh adalah Y-nya 1.323 miliar 323 juta ditambah 0,4 X. Sebetulnya adalah nilai konstanta sebesar 1.323.000 tersebut menunjukkan bahwa ketika pendapatan bernilai 0, maka nilai kebahagiaan diperkirakan sebesar 1.323.000. Kemudian koefisien regresi sebesar 0,422 menunjukkan bahwa setiap kenaikan pendapatan sebesar 1 satuan akan memberikan kebahagiaan sebesar 0,4221. Nilai P value-nya sangat kecil, kurang dari 0,5, sehingga variabel pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kebahagiaan. Dan yang terakhir ini yang paling penting yaitu nilai R squared-nya sebesar 0,259 menunjukkan bahwa sebesar 25,9% variasi kebahagiaan dapat dijelaskan oleh variabel, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Kita masuk ke D, gunakan perintah plot untuk cek rumus periodisitasnya, interpretasikan hasil plotnya. D, ini A, plot residual, titik-titik residual terlihat menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa varian residual cenderung konstan. Dengan demikian, asumsi rumus periodisitasnya pada model regresi dapat dikatakan ini masih ada, kita lihat, nah itu banyak seperti ini. Ini yang terakhir akhirnya. Oke, kemudian visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah. Satu, plot data point pada grafik. Yang kedua, ditambahkan garis regresi linearnya pada data yang sudah diplot. Yang ketiga, ditambahkan persamaan garis linear. Yang terakhir, beri judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan Y.
Oke, untuk perintah tersebut kita pakai Oke, sudah jalan. Jadi visualisasikan data yang poin E ini kita bisa melihat sudah tampil yang pertama eh, bisa kita lihat kan plot data poin pada grafik ini sudah muncul titik-titiknya. Kemudian yang kedua tambahkan garis regresi linear. Pada data yang sudah diplot ini muncul garis merahnya. Kemudian yang ketiga tambah persamaan untuk garis linear. Ini sudah muncul garis persamaannya y sama dengan 0,4 x tambah 1,4 kali 10 per 9 dan r kuadratnya sama dengan 0,025. Dan yang terakhir, beri judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Ini sudah muncul juga, sumbu X-nya sudah ada labelnya kerjaan dan Y-nya pendapatan. Jadi keempat poin tersebut sudah ada di dalam visualisasi data output yang berikut. Jadi untuk soal E, poin 1 sampai dengan 4 sudah terjawab semua. Eh, saya kira itu adalah jawaban terakhir dan dari praktikum yang saya kerjakan ini. Terima kasih apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sebab saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.